Kalian cari Kamandanu, hidup atau mati. Kamu harus berhati-hati, Bandawa. Banyak orang-orang yang sedang mencarimu. Kamu ingin mengatakan sesuatu? Kamu harus mendengarkanku, Bandawa. Nyawamu sedang terancam. Pedangmu sekarang berada di tangan mereka. Kamu tahu sendiri kan kehebatan teratai itu. Aku tidak rela kalau bocah teknik itu memilikinya. Aku yang akan menguasainya. Kenapa? Bapak dan Byung ragu. Kamu mana mungkin bisa mengambil bunga teratai hitam itu dari Krishna? Kamu kan kalahan. Bobo dan Byung jangan meremehkan aku. Aku pasti bisa mengambilnya. Lihat saja nanti. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu kalau aku yang merencanakan kematian Bandawa. Hei, cepat! Ada main terbakar di sini! Hei, cepat beritahu Kanjeng! Cepat! Sendal itu? Bandawa. Tidak mungkin. Bandawa. Tidak mungkin ini Bandawa. Tidak mungkin. Aku puas melihat semua ini. Sekarang katakan, kamu yang membunuh dia, ya kan? Dia siapa? Apa maksud pembicaraanmu? Sudahlah, kamu jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Semua orang sedang berduka atas kematian Kamandanu. Bandawa tewas. Mana mungkin? Biakta. Dia harus membayar semua kejahatan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Aku tidak akan tenang sebelum membalas kematian. Jangan khawatir, Bandawa. Aku akan mengejar Biakta, walaupun sampai ke neraka. Seharusnya kamu berdoa di depan mayat Kamandanu, bukan mengumbar dendam. Lagi pula kita tidak punya bukti cukup kuat atas kematian Kamandanu dibunuh oleh Biakta. Jangan menentang Biakta itu, saudaramu. Jadi kamu ingin membelanya? Dengar, Lasmi. Aku tidak pernah membela orang yang bersalah. Jika terbukti Biakta bersalah, aku sendiri akan menghukumnya. Dengar. Dinding ini mempunyai telinga. Kalau sampai ada yang mendengar pembicaraanmu, mereka akan semakin mencurigaiku. Jadi bukan kamu yang membunuhnya? Tentu saja bukan. Kalau aku yang membunuh Bandawa, aku tidak akan menanyakan semua itu kepadamu. Ini pasti ada yang sengaja merusak nama baikku. Tepat sekali, Biakta. Aku memang ingin menghancurkanmu. Aku akan memancing di air keruh. Dan kamulah yang akan menjadi umpannya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku akan mencari pembunuh Bandawa dan menyeret kepalanya keliling Manguntur dan Kurawa. Kenapa mereka tidak percaya pada aku? Padahal kan bukan aku yang melakukannya. Aku kan bukan anak nakal. Krishna, maafin aku ya.
gara-gara aku mengasih tahu mereka bahwa kamu mempunyai teratai hitam, kamu jadi diusir. Tidak apa-apa, Laras. Ini semua bukan salah kamu. Aku kehilangan bunga itu. Pasti ada yang memakai bunga itu untuk mengerjai para penduduk. Aku rasa aku tahu siapa yang mengambil bunga teratai hitam itu. Memangnya siapa? Kansa. Selain Kansa, mana ada yang mengambil teratai hitam itu? Kansa kan anak ternakal di kampung ini. Kamu jangan menuduh dulu, Laras, sebelum ada bukti. Nanti dosa lo. Ya sudah, aku cari tahu dulu. Nih, lihat nih. Aku mendapatkan bunga teratai hitam. Paling juga bunga teratai itu palsu, ya kan? Memangnya ada bunga teratai hitam palsu, Bopo? Nih, lihat nih. Kalau Bopo tidak percaya. Tinggal. Angin hilang. Kansa! Geli! Kansa geli! Bopo percayakan kalau bunga teratai hitam ini asli. Makanya Bopo jangan meremehkan aku. Kamu memang benar menghilang. Itu baru anak Bopo yang paling hebat. Kansa, gimana kalau bunga teratai itu Bopo pegang? Jangan kamu. Nanti kalau kamu diambil sama Krishna lagi. Boleh, tapi asal jangan dihilangin. Iya. Makasih. Ini bunga teratai hitamnya. Kansa? Kenapa kamu kemari? Maafkan aku ya, Kansa. Selama ini aku kira kamu anak yang nakal, tapi ternyata Krishna yang nakal. Apa? Krishna nakal? Iya, dia sudah mengganggu penduduk kampung dan sekarang dia sudah diusir dari kampung ini. Oh, ternyata Krishna diusir. Padahal kan aku yang mengerjai penduduk. Rasain. Baik, aku terima maafmu. Kalau begitu, aku boleh main di sini. Boleh, ayo kita duduk di sana. Dad, ngapain kamu mengajak bocah itu? Hah? Dia kan temannya Krishna. Tenang saja, Bopo. Itu teman aku. Teman kamu? Iya. Hebat. Ya sudah, Bopo mau ke hutan, mau nyari daging buat kamu makan, ya? Kansa, bobomu kenapa? Kansa, aku aus. Aku boleh minta minum tidak? Baik, aku cari kelapa dulu ya. Mumpung Kansa pergi, aku harus mencari bunga teratai hitam itu. Mana ya bunga teratai hitam itu? Itu dia bunga teratai hitamnya. Aduh, susah. Aku harus cepat kembalikan bunga ini kepada Krishna. Laras?
memang benar. Kansa sudah mengambil bunga itu. Kansa memang nakal. Aku harus beri pelajaran untuk dia. Kok Kansa tidurnya ngorok? Aku kerjain dia. Kansa! 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 Dasar dompet! Malah dia molor lagi! Kansa! 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 Aduh! Dasar dompet! Kansa! Oh, Bobo kenapa? Lara ya? Kenapa? Dasar anak dompet! Bobo jatuh nih! Rati, bukankah kamu sudah berjanji kepada eyangmu untuk menjadi gadis yang tebar dan tabah? Apa kamu mengingkari janjimu, Rati? Kenapa kamu tidak bisa sedikit pun memahami perasaanku, Palastri? Hatiku sakit. Saya jiwaku ikut pergi bersama Bandawa. Aku sangat mengerti perasaanmu. Aku paham. Aku juga pernah kehilangan orang-orang yang aku cintai. Aku kehilangan kedua orang tuaku di saat aku masih membutuhkannya, Rati. Tapi apa? Aku mengerti. Karena mereka tidak akan pernah mungkin meninggalkanku. Mereka selalu ada di hatiku. Begitu juga dengan Bandawa, Rati. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya. Karena selama ini dia akan selalu ada di hatimu. Bagaimana keadaan Rati? Dia pasti sedang mencemaskan aku. Andai saja dia tahu aku dalam keadaan terluka seperti ini, dia pasti sangat sedih. Jika kamu menyadari hal itu, kamu harus sembuh. Kamu harus segera pulih. Jangan membuat Nari Rati terus mengkhawatirkanmu. Burung yang baik, tolong bantu aku berdoa pada Sang Hyang Widi agar semua ini cepat berlalu dan aku segera bertemu kembali dengan Nari Rati. Aku akan selalu mendoakanmu, Bandawa.
Bopo? Ada apa, Bopo? Kenapa Bopo menangis? Bopo, katakan padaku, ada apa? Adik kamu, ya. Adik kamu. Ada apa yang dengan Dimas Kamandanu? Apa yang terjadi dengannya, Bopo? Dia sudah pergi ke surga lupa. Surga loka, Bopo. Adik kamu pergi selamanya meninggalkan kita, Ger. Tidak, Bopo. Itu tidak mungkin, Bopo. Katakan padaku kalau itu bohong, Bopo. Aku mohon, Bopo. Tenang, Ger. Kamu harus tenang, Ger. Bopo. Tenang, Ger. Dimas Kamandanu tidak mungkin pergi secepat itu, Bopo. Kamu harus tenang. Aku mohon, Bopo, katakan kalau itu bohong, Bopo. Dimas. Dimas. Aku mohon bangunlah, Dimas. Dimas. Upacara pembakaran siap dilakukan, Kanjeng. Anggares, kamu yang lebih berhak. Terima kasih, Kanjeng.
jagat Dewa Batara. Kamu penguasa alam ini, Dewa. Dengarkan aku. Aku Arya Dwi Pangga bersumpah. Aku tidak akan pernah bersyair sebelum menemukan pembunuh adikku, Dewa. Kalian yang ada di sini semuanya akan menjadi saksiku. Atas nama Arya Kamandanu, aku bersumpah. Aku akan temukan pembunuh adikku. Aku akan buat dia menyesal karena melakukan perbuatan ini. Aku akan membuat dia meminta maaf kepada adikku. Kamandanu. Kamandanu. Dipangga. Sudah. Biarkan adik kamu di sana. Sudah sana, Ger. Bobo. Maafkan aku, Bobo. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah berbuat baik pada Kamandanu. Aku menyesal, Bobo. Aku sangat sayang pada adikku, Bobo. Aku sangat sayang pada adikku, Bobo. Iya, Ger. Bobo tahu itu. Bobo tidak meragukan kau. Selamat tinggal, Bandamu. Selamat jalan. Aku akan selalu mencintai kamu. Rati. Ayo, Palastri. Bantu Papa. Ayo, Iya, Paman. Rati. Rati. Ayo. Ayo. Sudah 2 kali Rati pingsan dan tak sadarkan diri. Lalu bagaimana keadaan Rati? Rati baik-baik saja kan, Tabib? Bagaimana Rati? Apa dia sudah sadar? Belum, Kanjeng. Belum. Keadaannya sangat lemah, Kanjeng. Sepertinya Kanjeng Narirati kurang asupan makanan yang cukup. Memang sejak kepergian Pandawa, Narirati selalu murung dan tidak makan minum. Di pikirannya hanya Pandawa. Semua ini kesalahan hamba. Seharusnya hamba bisa menjaga Narirati lebih baik lagi, Kanjeng. Rati, kamu mulai sadar, Nak? Untuk saat ini, asupan makanan Kangjeng Putri harus benar-benar dijaga. Dan untuk sementara, Kangjeng Putri tidak dibiarkan untuk memakan makanan yang asam dan pedas. Karena bisa mengganggu tubuhnya. Hamba akan membuatkan obat untuk memulihkan tenaga Kangjeng Putri. Kalau begitu, hamba mohon diri. Silakan. Guru, tolong antar. Rati, bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan? Eyang, aku harap semua yang aku rasakan ini hanya mimpi. Aku harap Bandawa masih di sisiku. Rati, jangan kamu siksa yang seperti ini. Hati yang sakit melihat kamu seperti ini, Rati. Aku minta maaf, Eyang. Aku tidak bermaksud membuat Eyang jadi sedih. Rati, kalau boleh Eyang bertukar nyawa dengan Pandawa, Eyang rela Eyang mati daripada Pandawa. Eyang tidak ingin kamu bersedih seperti ini. Eyang tidak boleh bicara seperti itu. Rati baik-baik saja. Tapi, apa Rati boleh meminta sesuatu? Apapun yang kamu mau, Eyang pasti kasih. Apa, Rati? Apa maumu? Rati minta tolong. Tinggalkan Rati sendiri di sini. Tapi, Percayalah, Eyang.
Rati akan baik-baik saja. Baiklah kalau itu maumu. Yang pergi dulu. Kapanpun kamu membutuhkanku, kamu bisa memanggilku. Terima kasih Pak Astri. Aku pergi dulu ya. Kanjeng, kudanya sudah siap. Bagus. Aku akan segera berangkat. Baik, Kanjeng. Respati. Romo. Kamu mau pulang ke Kurawan? Iya, Romo. Romo harap jangan pulang dulu. Tengoklah putrimu. Dia akan mengkhawatirkan. Romo takut terjadi apa-apa dengan dia. Ada apa dengan Rati, Romo? Tubuhnya sangat lemah. Dia tidak mau makan minum. Cobalah bujuk. Siapa tahu dia mau mendengarkanmu. Baiklah, Romo. Aku akan mencobanya. Terima kasih. Dia selalu bikin susah. Dengan restu Sang Yang Widi, kalian diberkati menjadi suami istri. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh begini terus. Kamu harus bisa melupakan Bandawa. Aku tidak bisa, Bopo. Aku sudah mencobanya. Tapi setiap mengingat Bandawa, dan aku terasa susah. Sinilah. Rati, dengan berjalannya waktu, kamu pasti bisa melupakan Kamandanu. Dulu aku pernah bermimpi. Aku akan menikah, mempunyai anak, dan selamanya hidup bahagia bersama Bandawa. Tapi sekarang mimpi itu hancur, Bopo. Rati, kamu jangan memperberat kepergian Kamandanu. Dia sudah damai di surga loka. Kenapa Sang Yang Widi suka sekali mempermainkan aku? Dia selalu mengambil orang-orang yang aku sayangi. Pertama Biung, lalu Bandawa. Tenang, Rati. Aku yakin kebahagiaan akan datang menjemput. Jalan hidupmu masih panjang. Pikirkan itu. Jangan takut, Rati.
aku akan membuatmu menyusul Kamandanu ke neraka. Aku akan membalasmu, Byakta. Aku tidak bisa menerima ini. Romo tidak akan mengizinkanmu, Laksmi. Untuk apa kamu mencari Byakta? Kamu tidak akan mampu melawannya. Bisa-bisa kamu dibunuhnya. Tapi Byakta sudah membunuh Bandawa, Romo. Dia tetes darah yang dikeluarkan Bandawa. Byakta harus membayarnya. Kamu jangan cari bahaya. Bandawa saja yang tinggi ilmu bela dirinya bisa dikalahkan oleh Byakta. Apalagi Putri. Paman jangan meremehkanku. 100 Byakta pun bisa aku hadapi. Tidak, Laksmi. Itu terlalu berbahaya untuk kamu. Romo tidak akan mengizinkanmu. Tapi tekadku sudah bulat, Romo. Siapapun tidak akan bisa menghalangi. Laksmi! Laksmi! Sebenarnya aku senang dengan kematian Bandawa. Akhirnya, aku tidak perlu lagi melihat wajah si tikus jelek itu. Aku juga tidak menyangka kenapa Bandawa itu bisa mati dengan mengendaskan. Gara-gara Narirati, aku jadi terkurung di istana ini. Aku harus mencari tahu siapa yang membunuh Bandawa dan menghancurkan namaku. Rasanya baru kemarin Bopo menimang kamu, Kamandanu. Tanpa terasa, kamu sudah tumbuh menjadi pemuda yang kuat, tampan, dan berhati lembut. Setiap saat, Bopo selalu mengucapkan rasa syukur dianugerahi anak seperti kamu. Tapi anak hebat itu sudah pergi. Dia pergi selamanya meninggalkan aku. Kamandanu. Kamandanu. Maafkan Bopo tidak bisa menjaga kamu dengan baik, Ger. Salam hormat, Kanjeng. Anggareksa, kedatanganku kemari ingin mencari Dwi Pangga. Kemana dia? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Ampun, Kanjeng. Hamba juga tidak tahu keberadaan Dwi Pangga. Hamba juga mengkhawatirkannya. Hamba takut kalau dia mencari Byakta untuk menuntut balas. Tenanglah, Anggareksa. Aku tidak akan membiarkan Byakta menyakiti putra. Aku sendiri yang akan mencarinya. Terima kasih, Kanjeng. Aku pamit dulu. Paman! Paman! Tidak perlu berteriak-teriak. Paman dengar. Ada apa, Ger? Paman, ajari aku ilmu kanuragan. Aku harus menuntut balas, Paman. Ger, ilmu kanuragan itu bukan untuk membalas dendam. Tapi aku harus, Paman. Aku harus membalaskan dendam Kamandanu. Ada apa dengan Kamandanu? Aku harus membalas kematian Kamandanu, Paman. Lebih banyak. Jangan kamu katakan kalau Arya Kamandanu itu meninggal. Kamu jangan membohongin orang tua, Dwi Pangga. Aku mengatakannya sejujurnya, Paman. Dimas Kamandanu telah tiada. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau Arya Kamandanu meninggal.
aku, Paman. Dan aku harus menghukum Biakta atas kekejiannya membunuh Dimas Kamandanu. Aku mohon, Paman. Aku mohon. Ajari aku ilmu kanuragan itu, Paman. Bangunlah, Ger. Tidak, Paman. Aku tidak mau bangun sebelum Paman mengabulkan permohonanku. Aku mohon sekali lagi, Paman, ajari aku. Bagaimana mungkin? Aku mengajarkan kamu ilmu kanuragaan kalau keadaan kamu seperti ini. Pulanglah, Ger. Bersihkan jiwa dan ragamu. Akan kuturuti semua permintaan Paman. Akan aku bersihkan jiwa dan ragaku, Paman. Asal Paman mau mengajarkanku ilmu kanuragan, Paman. Ayo, Bang. Terima lagi. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Sudahlah, Parwati. Kamu tidak perlu menangis seperti ini. Walaupun kamu bersedih, toh Bandawa tetap tidak akan bisa hidup lagi, ya kan? Aku sangat mencintainya, Bu. Tapi sekalipun tidak pernah dia membalas cintaku. Dan sekarang dia mati. Aku tidak punya harapan lagi, Biu. Tidak, kamu tidak boleh hilang harapan seperti itu. Masih ada Arya Dwipangga. Bunda, dia sangat cocok buat kamu. Kalau kamu mau, Biung bisa bantu kamu untuk mendapatkannya. Bagaimana? Cukup, Biung, cukup. Biung sama sekali tidak mengerti bagaimana aku. Oh, siapa bilang? Biung sangat mengerti perasaan kamu. Sudahlah, lupakan Bandawa, ya. Hanya Arya Dwipangga yang bisa mendampingi hidup kamu. Jangan sampai kamu menyesalinya karena Dwipangga diambil oleh orang lain dulu. Aku sangat mencintai Bandawa, Biung. Jadi mana mungkin aku mengalihkan perasaanku pada Dwipangga? Percuma bicara pada Biung. Aku tidak mau dengar apapun lagi. Parwati, tunggu! Biung belum selesai bicara. Dasar anak tolong. Diberi nasihat malah pergi. Awaslah, kalau sampai dia menyesali apa yang dilakukannya, aku tidak akan peduli. Bopo rasanya sulit untuk mempercayai kamu meninggalkan Bopo untuk selamanya, Ger. Tapi sekarang kamu sudah harus menghadap Sang Hyang Widi. Ini terlalu berat buat Bopo. Apalagi keadaan Kamas kamu yang belum baik. Bopo tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi ini sendirian, Ger. Bopo tidak sendirian. Masih ada aku. Salam hormat Kanjeng Putri. Jangan memanggilku Kanjeng Putri, Bopo. Panggil saja langsung dengan namaku. Walaupun aku belum sempat menikah dengan Bandawa. Tapi aku mau, mulai saat ini, Bopo menganggapku sebagai anak Bopo sendiri. Bopo mau kan? Tentu Bopo mau. Bopo sangat berterima kasih. Kalau kamu mau jadi anak Bopo. Terima kasih, Bopo. Terima kasih.
mulai saat ini, aku akan menggantikan kamu merawat dan menjaga Bopo. Aku berjanji, aku akan melakukannya dengan baik. Dan aku tidak akan pernah membiarkan Bopo kamu sendirian. Aku janji. Kamandanu, kamu dengar sendiri kan? Nari Ratu kekasih kamu sudah berjanji akan menggantikan kamu menjaga Bopo. Jadi kamu tidak usah khawatir. Dan kamu pasti akan tenang di surga Lokasana. Bopo dan Nari Ratu akan selalu mendoakan kamu, Ger. Kanjeng, kamu tidak dengar? Aku tidak mau makan, tapi kenapa kamu memaksaku? Tapi Kanjeng, kalau Kanjeng tidak makan, Kanjeng bisa sakit. Sakit atau tidak itu bukan urusanmu. Sekarang cepat kamu keluar. Tapi tidak ada tapi kamu. Cepat kamu keluar. Atau aku panggil kamu pengawal untuk menyerang. Cepat! Keluar kamu! Baik Kanjeng, baik. Dan mimpi apa aku semalam? Tidak Merpati, Laksmi, Lairati, semuanya bikin kesal. Mereka pikir bisa melampiaskan kemarahan padaku hanya gara-gara Bandawa mati. Kalau tidak mau makan ya sudah, tidak perlu marah-marah seperti itu. Sepertinya semua orang di Kadipaten ini sudah gila. Bikin aku tidak betah saja. Bahkan Bopo bisa memahami perasaanmu akan kehilangan Bandawa. Kamu harus ingat, Rati. Kamu tidak bisa terus larut dalam kesedihan ini. Kamu harus bangkit dan menata hidupmu lagi. Tapi Bopo, aku masih belum percaya kalau Bandawa sudah mati. Di dalam hatiku, aku yakin kalau Bandawa masih hidup. Karena itulah aku sulit melupakannya begitu saja. Itu karena kamu terlalu mencintainya. Makanya dia terus hidup dalam hatimu dan membuatmu sulit percaya kalau dia sudah mati. Bopo benar. Tapi ada satu hal yang masih belum aku mengerti. Gelang Byakta yang aku temukan di dekat mayat Bandawa. Ada apa dengan gelang itu? Meskipun aku tidak begitu mengenal Byakta, tapi aku tahu satu hal. Byakta tidak mungkin sembarangan meletakkan bukti di tempat kejadian. Jadi, aku yakin bukan dia pelakunya. Mungkin saja Pangeran Bentar. Kamu jangan sembarangan menuduh, Rati. Kalau sampai ada yang dengar, ini bisa berbahaya. Lagi pula kan kamu tidak punya bukti. Kalau pelakunya itu Pangeran Bentar. Aku memang tidak punya bukti, Bopo. Tapi aku tahu orang yang memiliki dendam pada Bandawa sampai ingin membunuhnya selain Byakta itu cuma Pangeran Bentar. Makanya dulu dia sampai memunculiku. Itu karena dia sangat ingin membalas dendam pada Bandawa. Jadi aku yakin kalau bukan Byakta pelakunya, pasti Pangeran Bentar. Waduh, gawat. Dia ngamuk lagi. Bisa-bisa aku kena marah. Lebih baik aku sudah pergi. Lihat saja. Kalau benar Pangeran Bentar yang sudah membunuh Bandawa, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku pasti akan membalas. Pasti. Siap. Kalau begini terus, bisa-bisa semua rencanaku berantakan. Tapi aku juga tidak bisa pergi begitu saja dari sini. Mereka pasti akan curiga kalau aku tidak peduli dengan nasib Nari Rati. Dan siap. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Romo? Rati? Apa kamu baik-baik saja? Kenapa Romo masih ada di sini? Bukankah Romo ada tugas di Kurawan?
Ini kesempatanku untuk segera pergi dari tempat ini. Aku tidak boleh menyia-nyiakan ini. Kamu benar, Rati. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu dalam keadaan sakit. Romo Kebawinara memintaku untuk menemanimu sampai kamu sembuh. Maafkan aku, Romo, telah membuat cemas. Tapi sekarang Romo tidak perlu mengkhawatirkan aku lagi. Aku sudah merasa baikan. Dan Romo bisa kembali ke Kurawan. Kamu yakin? Romo tenang saja. Di sini ada Eyang dan Bopo yang menjagaku. Lagi pula, sebagai seorang pemimpin, Romo tidak boleh terlalu lama meninggalkan Kurawan. Karena di sana lebih banyak yang membutuhkan Romo dibandingkan aku. Baiklah, Rati. Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke Kurawan. Romo, aku ingin bertemu dengan Bopo. Aku mohon pamit ya. Berhati-hati. Akhirnya aku bisa bebas dari gadis ini. Aku bisa segera menjalankan rencana-rencana. Prajurit, Hamba Kanjeng. sampaikan pesanku kepada Dwi Pangga. Suruh dia menghadap sekarang juga. Daulat Kanjeng. Hormat hamba, Kanjeng. Ada apa gerangan Kanjeng memanggil hamba? Dwi Pangga, seperti yang kamu lihat, setelah kematian Kamandanu, posisi jabatan kepala prajurit di Kurawan ini kosong. Untuk itu, aku ingin kamu yang menggantikan. Ampun ribu ampun, Kanjeng. Tapi hamba tidak bisa menerima tugas berat ini. Selain itu, hamba tidak ingin merebut posisi yang ditinggalkan oleh Dimas Kamandanu. Mohon Kanjeng menerima alasan hamba ini. Aku bisa menerima alasanmu. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu melihat sesuatu. Ambillah. Ini pedang naga emas, Kanjeng. Milik Kamandanu. Aku berhasil merebut pedang itu dari tangan Biakta. Waktu pertempuran kemarin, kamu bisa menggunakan pedang itu untuk membalaskan dendam. Dwi Pangga, sekarang kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu menerima tawaranku, kamu bisa menggunakan prajuritku untuk mencari Biakta. Demi membalaskan dendam Dimas Kamandanu, hamba terima titah Kanjeng. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kondisimu benar-benar pulih. Baru aku akan mengangkatmu sebagai kepala prajurit Kadipaten Kurawan. Daulat, Kanjeng. Semua berjalan sudah sesuai rencanaku. Tinggal aku menggunakan untuk mencapai tujuan terbesar, melenyapkan Sparta.
membalaskan dendam Dimas Kamandanu, hamba terima titah Kanjeng. Bagus. Demi membalaskan dendam Dimas Kamandanu, hamba terima titah Kanjeng. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kondisimu benar-benar pulih. Baru aku akan mengangkatmu sebagai kepala prajurit dari Pantai Kurawa. Daulat Kanjeng. Semua berjalan sudah sesuai rencanaku. Tinggal aku menggunakan untuk mencapai tujuan terbesar, melenyapkan sepatu. Seluruh rakyatku yang aku cintai, kita telah kehilangan seorang kesatria besar. Kesatria besar yang telah banyak membangun Kadipaten Manguntur. Untuk itu, kita tidak akan pernah melupakan semua jasa-jasa baiknya. Arya Kamandanu meninggal dengan tidak wajar. Dan Biak Tala penyebab kematiannya. Rakyatku, barang siapa bisa membawa ke hadapanku Biakta, hidup atau mati, aku akan anggap dia sebagai anakku. Dan kuberi gelar pangeran atau Putri Mangun. Meskipun tanpa imbalan, kami akan membantu untuk menangkap Biakta, Kanjeng. Karena Biakta sudah membuat penderitaan di penduduk Manguntur ini. Dia pantas dihukum, Kanjeng. Dia hanya Biakta. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Habislah kamu, Biakta. Seluruh rakyat Manguntur akan memburu dan membunuh. Semakin hari, kamu semakin cantik, Rati. Pantas saja. Bandawa dan Arya Dwi Pangga saling memperebutkan hati. Sepertinya hanya aku yang pantas untuk. Kamu sangat cocok untuk menggantikan posisi Laksmi sebagai permasyuriku. Aku harus mendapatkan. Tapi aku harus bersabar. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus mendapatkan cinta Rati secara benar. Rati, kamu kelihatannya lelah. Lebih baik kamu istirahatlah. Baik, Eyang. Salam hormat. Aku permisi dulu. Pangeran, silakan duduk. Ada maksud apa Pangeran datang ke Istana Manguntur? Hamba datang kemari meminta izin paman untuk membawa istri hamba Laksmi kembali ke Istana Banyu Biru. Aku senang mendengar kalian berbaikan lagi. Tapi maaf, aku tidak berhak memutuskannya. Kenapa, paman? Laksmi memang keponakanku. Tapi ini dalam masalah pribadi. Aku tidak bisa turut campur. Ya, romonya ada. Barangkali beliau bisa. Bagaimana, Kebanggaran? Aku tidak bisa memutuskannya, Kang Mas. Laksmi lebih tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi, alangkah lebih baiknya Pangeran Bentar sendiri yang berbicara dengan putriku Laksmi. Saya rasa itu betul. Baiklah, hamba akan menemuinya. Hamba mohon pamit. Mau apa lagi kamu kesini? Tempatmu bukan di sini, Laksmi. Tempatmu adalah di Istana Banyu Biru, mendampingiku. Istri? Apa benar kamu menganggapku ini sebagai istrimu? Jika benar, kamu tidak akan tega membuat namaku buruk di depan para petinggi Istana Banyu Biru. Dan jika benar juga, kamu tidak akan menculik Nari Rati untuk memenuhi nafsu bejatmu. Laksmi, aku melakukan semua itu karena aku dibakar rasa cemburu. Kamu lari dariku dan menduakan cintaku dengan Bandawa. Apa benar di hatimu ini ada cinta untukku? Kita tidak pernah saling mencintai satu sama lain.
Dan perlu kamu tahu, Pangeran Benta, aku tidak pernah sedikit pun bahagia bersamamu. Mau apa lagi kamu kesini? Tempatmu bukan di sini, Laksmi. Tempatmu adalah di Istana Baju Biru. Pendampingiku. Istri? Apa benar kamu menganggapku ini sebagai istrimu? Hah, jika benar, kamu tidak akan tega membuat namaku buruk di depan para petinggi Istana Banyu Biru. Dan jika benar juga, kamu tidak akan menculik Narirati untuk memenuhi nafsu bejatmu. Laksmi, aku melakukan semua itu karena aku dibakar rasa cemburu. Kamu lari dariku dan menduakan cintaku dengan Bandawa. Apa benar di hatimu ini ada cinta untukku? Kita tidak pernah saling mencintai satu sama lain. Dan perlu kamu tahu, Pangeran Benta, aku tidak pernah sedikit pun bahagia bersamamu. Berani kamu menamparku? Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Mas, aku sangat lelah bertengkar bersamamu. Aku ingin membuka lembaran baru bersamamu. Membentuk rumah tangga yang bahagia. Menjadi sepasang suami istri yang saling melengkapi. Jangan mimpi kamu. Aku mohon, aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu, Laksmi. Semenjak kamu menculik Narirati, semenjak itu pula lah, kamu sudah kehilangan diriku untuk selamanya. Jadi kamu jangan berharap aku akan kembali kepadamu. Sekarang cepat pergi. Baik, aku akan pergi. Kapanpun kamu ingin kembali, aku akan menunggu. Coba aku bisa seperti Krishna, mempunyai suling sakti. Apalagi Krishna sudah mempunyai bunga terata hitam. Loh. Kenapa anak Bopo ini ya? Kelihatannya lagi kesal ya? Hah? Apa ada bunga terata hitam yang lain? Kenapa kamu menanyakan seperti itu? Kenapa? Aku ingin memilikinya. Tidak. Bopo tidak akan mengizinkan. Karena tempat itu sangat berbahaya buat kamu. Banyak genderuwonya. Bopo dan Byung saja tidak bisa masuk. Bopo kebanyakan ilmu. Kalau Krishna bisa, aku juga bisa. Dasar anak dungpret. Kamu itu ilmunya belum cukup kayak Krishna. Krishna itu hebat. Kamu saja Bopo suruh ngambil bunga terata hitam itu tidak bisa. Terserah Bopo. Ngomong apa saja. Yang penting aku ingin memiliki bunga terata hitam itu. Terserah kamu. Dasar anak dungpret. Krishna, suara solingmu merdu sekali. Ayo duduk. Aku akan mainkan lagi serulingku. Krishna, kenapa kamu selalu membawa bunga teratai hitam ini? Karena aku takut bunga ini jatuh ke tangan orang jahat, apalagi dibuat perbuatan jahat. Kalau kamu takut bunga teratai itu hilang, kenapa kamu tidak taruh di tempat asalnya saja? Kan lebih aman. Oh iya ya, kamu pintar. Ya sudah, aku akan taruh bunga ini di tempat asalnya. Aku boleh ikut tidak, Krishna? Boleh, ayo. Mau kemana mereka?
mencari makanan ternak. Memangnya kenapa? Aku ya percaya. Kapan sih kamu percaya sama kami? Ayo Krishna, kita pergi. Wah, mencurigakan. Aku harus mengikuti mereka. Tempatnya di mana, Krishna? Di dalam gua ini. Mengapa mereka ke gua itu? Tidak. Bopo tidak akan mengizinkan. Karena tempat itu sangat berbahaya buat kamu. Banyak genderuwonya. Bopo dan Byung saja tidak bisa masuk. Jangan-jangan gua itu tempat bunga teratai hitam yang berbeda. Aku harus ke sana sebelum Krishna mengambilnya. Aku takut, Krishna. Tempatnya di mana, Krishna? Di dalam gua ini. Mengapa mereka ke gua itu? Tidak. Bopo tidak akan mengizinkan. Karena tempat itu sangat berbahaya buat kamu. Banyak genderuwonya. Bopo dan Byung saja tidak bisa masuk. Jangan-jangan gua itu tempat bunga teratai hitam yang berbeda. Aku harus ke sana sebelum Krishna mengambilnya. Aku takut, Krishna. Pasti ada yang ngerjain kita. Kenapa Krishna menyusuli? Tolong aku. Ayo kita musuh. Keluarkan aku dari sini. Tolong. Bipangga, ada apa, Ger? Hari ini kamu kelihatan berbeda. Doakan aku, Bopo. Sekarang aku akan ke istana untuk menggantikan posisi Dimas Kamandanu sebagai kepala prajurit. Kepala prajurit? Apa kamu bersungguh-sungguh, Ger? Iya, Bopo. Dengan menjadi kepala prajurit, aku akan dengan leluasa mencari Biakta dan membalaskan dendam Dimas Kamandanu. Terima kasih, Ger. Adik kamu di surga luka pasti bangga pada kamu. Aku mohon pamit. Berhati-hatilah, Ger. Kanjeng, hamba sudah siap. Hamba berjanji mulai detik ini tidak akan memikirkan hal lain selain titah dari Kanjeng dan membalaskan dendam Dimas Kamandanu. Bagus sekali. Itulah yang aku harapkan darimu. Dengar, Bipang. Mulai saat ini, aku akan menobatkanmu sebagai kepala prajurit perang. Sebagai tugas pertamamu, kamu harus mencari dia, hidup atau mati. Daulat, Kanjeng. Hamba akan laksanakan titah dari Kanjeng.
Sebenarnya aku tidak ingin memaksamu, Laksmi. Seperti kamu tahu, ini semua demi kebaikan dan kedamaian kita. Kita sudah kehilangan Pandawa, seorang panglima perang kita. Kalau kita berperang melawan Banyu Biru, aku khawatir akan jatuh terlalu banyak korban. Nah, di sini aku sebagai pimpinan Kadipaten ini. Aku ingin kamu menuruti perintahku untuk kembali ke Banyu Biru. Hiduplah di sana bersama suamimu, Pangeran Bentar. Seandainya saja Paman tahu betapa busuknya Bentar. Tunggu, Respati. Romo, Ada yang ingin Romo tanyakan kepadamu. Apa benar kamu sudah menobatkan Arya Dwi Pangga menjadi kepala prajurit menggantikan Arya Kamandanu? benar sekali Romo. Dwi Pangga adalah orang yang paling tepat untuk posisi itu. Aku menugaskan Dwi Pangga untuk menghentikan kejahatan Biakta. Baik, kalau begitu Romo sangat setuju. Jadi sekarang kepala prajurit di Kurawan adalah Arya Dwi Pangga. Sekarang ini di Mangungur dan Kurawan telah terjadi masalah. Kita harus membantu mereka untuk menemukan Biakta. Punggawa, kerahkan pasukan kita untuk membantu mereka. Daulat Kanjeng, hamba akan segera laksanakan. Bagus. Dengan begini, tidak akan ada yang mencurigaiku kalau akulah si pembunuh Bandawa, termasuk Biakta. Jadi sekarang kepala prajurit di Kurawan adalah Arya Dwi Pangga. Sekarang ini di Mangungur dan Kurawan telah terjadi masalah. Kita harus membantu mereka untuk menemukan Biakta. Punggawa, kerahkan pasukan kita untuk membantu mereka. Daulat Kanjeng, hamba akan segera laksanakan. Bagus. Dengan begini, tidak akan ada yang mencurigaiku kalau akulah si pembunuh Bandawa, termasuk Biakta. Gurun cantik, kamu pasti lapar ya? Tenang saja, aku pasti akan mencarikan makanan untukmu. Oh manusia. Ya, aku mencium bau manusia. Arimbi! Arimbi! Iya, Bopo. Bopo mencium bau manusia, Arimbi. Pasti manusia itu berada di sekitar hutan ini. Iya, Bopo. Ayo, Bopo. Akhirnya kita bisa makan enak, Bopo. Ayo kita buru, Arimbi. Ayo. Bopo sudah lapar. Bopo sudah lama tidak memangsa manusia. Ya. Ayo, Bopo.
Apa? Apa yang kamu rasakan? Burung cantik, aku istirahat dulu ya. Pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki paras yang sangat rupawan. Ya, mangsa kita yang akan menjadi santapan makan siang kita. Bopo, jangan makan pemuda itu. Jangan, Bopo. Kenapa tidak boleh? Kamu senang sama lelaki itu? Aku bosan hidup seperti ini, Bopo. Aku ingin menjadi manusia biasa. Aku ingin menikah. Dan sepertinya pemuda itu sangat cocok. Jangan gila kamu. Dia itu manusia. Dan kamu mau kawin sama bangsa manusia? Bagaimana anakmu nanti? Anakku pasti akan tampan, Bopo. Tidak seperti Bopo yang jelek. Hah? Dasar kamu kurang ajar. Pokoknya aku ingin menikah dengan dia, Bopo. Jangan sampai Bopo menyakiti dia. Kalau Bopo sampai menyakiti dia, aku tidak akan pernah memaafkan Bopo untuk selama-lamanya. Aku bosan hidup seperti ini, Bopo. Aku ingin menjadi manusia biasa. Aku ingin menikah. Dan sepertinya pemuda itu sangat cocok. Jangan gila kamu. Dia itu manusia. Dan kamu mau kawin sama bangsa manusia? Bagaimana anakmu nanti? Anakku pasti akan tampan, Bopo. Tidak seperti Bopo yang jelek. Hah? Dasar kamu kurang ajar. Pokoknya aku ingin menikah dengan dia, Bopo. Jangan sampai Bopo menyakiti dia. Kalau Bopo sampai menyakiti dia, aku tidak akan pernah memaafkan Bopo untuk selama-lamanya.
Iya, Nyai. Aku memang sedang terluka. Dan kakiku ini rasanya sakit sekali. Arimbi, kamu bisa panggil aku Arimbi. Kalau kamu tidak keberatan, ayo, kamu tinggal di guguku aja. Terima kasih. Tapi aku tidak ingin merepotkan. Sama sekali tidak kok, Kang. Mari, ayo, aku akan membantumu. Apa yang dilakukan Arimbi dengan pemuda itu? Dasar anak itu. Saya cuma membuat cemas saja. Terima kasih, Arimbi. Senang bisa membantu Kakang. Namaku Arya Kamandanu. Iya, Kakang Kamandanu. Ini lagu buku, Kang. Semoga Kakang betah ya tinggal di sini. Apa kamu tinggal sendirian di sini? Tidak, Kang. Aku tinggal bersama bopoku. Tapi dia lagi pergi berdagang. Kakang nggak usah sungkan ya. Anggap saja rumah sendiri. Kakang pasti lapar kan? Biar aku siapkan makanan untuk Kakang ya. Terima kasih. Aku akan menjerat Kakang Kamandanu dengan masakan yang sudah kubumbui dengan cinta.